سيدنا محمد رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu PPAI Kecamatan Taman, Ibu Siti Aisyah MTQ. Yang kami hormati Ketua KKC PAI Kecamatan Taman, Ibu Siti Maisyarah SPPI. Yang kami hormati kepala sekolah yang mungkin hadir ikut dalam webinar hari ini. Dan yang kami hormati narasumber kita pada webinar kali ini, Bapak Heru Janarko MPTI dan Bapak Insuddin Muhammad SPD. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kepada yang kami hormati Bapak Ibu, rekan-rekan guru, baik guru PAI ataupun guru kelas, guru mapel, dimanapun Anda berada yang hadir pada webinar kita pada siang hari ini. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, di siang hari ini kita masih dapat limpahan rahmat, nikmat taufik hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersilaturahim sekaligus berbagi dan menambah ilmu bersama-sama dalam webinar yang berjudul berbagi praktik baik, disiplin positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kegiatan webinar kali ini, mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kegiatan webinar kali ini dapat menambah pengalaman, dapat menambah keilmuan kita dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-hadiniyah billahi ta'ala bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, untuk acara selanjutnya yakni marilah untuk memompa semangat cinta tanah air kita, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kok nggak keluar suaranya ya?
Enggak napa? Iya, kita Oh gitu. nggih. Tadi Indonesia Rayanya yang udah keluar suara, sekarang keluar. Oke, oke, siap, siap. Monggo dilanjut napa Indonesia Raya riyen? Sampun nggih, Indonesia Nggih, Raya nggih. sampun nggih. Siap. Lanjut saja. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, eh, mumpung puasa, kita tingkatkan keilmuan kita. Ya. Jadi yang biasanya kita itu di mindset kita puasa-puasa kok, nah seperti itu. Atau meskipun puasa kita tetap semangat. Nah, kata meskipun, coba kita ganti dengan kalimat yang lebih positif seperti itu. Yaitu mumpung puasa, mari kita tingkatkan keilmuan kita. Oke, sebelum dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama, mohon izin akan saya buka dengan suatu pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Mekah, jangan lupa beli peci. Tidak lupa sajadah biru untuk sholat. Tidurnya orang berpuasa memang dicatat tasbih, tapi menambah ilmu akan lebih bermanfaat. Okay. Ya, okay. Mumpung puasa daripada dibuat tidur, okay. Meskipun dicatat sebagai tasbih, tapi lebih bermanfaat lagi kalau kita gunakan untuk berbagi dan menambah keilmuan kita. Okay. Seperti itu, okay. Jadi kita harus lebih semangat. Jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan, lemes dan sebagainya. Gitu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, untuk kegiatan materi webinar pertama kita, ini yang pertama akan disampaikan oleh guru PAI muda yang sudah melanglang buana. Beliau lahir di Pacitan, di puncak gunung. Pendidikan S1-nya di IAIN Surakarta, S2-nya di UIN Suka Jogja. Adapun pengalamannya sebagai pelatih daerah PPKB PAI, sebagai pengajar praktik, guru penggerak, dan yang terakhir kemarin tadi malam ada informasi bahwa beliau telah lolos seleksi sebagai fasilitator. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran di Amin. yang karirnya beliau, Pak Heru Wijanarko MPDI. Oke. Baik, beliaunya akan menyampaikan materi tentang apa itu disiplin positif, bagaimana pendekatannya, bagaimana cara penerapannya, dan apa manfaatnya disiplin positif ini dalam lingkungan belajar di lembaga kita masing-masing. Akan disampaikan oleh beliau lebih detail dan perkenalan beliau juga akan lebih detail. Oke, kami persilakan kepada beliau Bapak Heru Wijanarko MPDI. Monggo Pak Heru. Terima kasih Pak Bukim. Suara saya sudah terdengar ya? Nggih, Jelas terdengar Pak. jelas. Alhamdulillah. Meskipun puasa, alhamdulillah luar biasa. Sempat digoyang juga dengan lindu katanya tadi. Iya. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Pengawas PAI Kecamatan Taman, Ibu Siti Aisyah MPD, Ketua KKG Kecamatan
Taman Kabupaten Sidoarjo, Ibu Siti Maisaroh, SPD, segenap pengurus KKG Kecamatan Taman, yang kami hormati Bapak Ibu Pendidikan Agama Islam yang mengikuti webinar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul tatap maya melalui webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar Guru Pendidikan Agama Islam Kecamatan Taman. Mudah-mudahan aktivitas kita mendapatkan kebarokahan dan kemanfaatan. Amin. 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 Selanjutnya mohon izin pada kesempatan hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan sekelumit begitu tentang disiplin positif dalam kurikulum Merdeka. Bagaimana penerapan kurikulum disiplin positif dan seterusnya, seperti apa gambarannya. Alangkah baiknya sebelum kita masuk ke sana, mohon bantuan untuk di-share video yang sudah kami bagikan. Mari kita simak bersama video tentang motivasi yang ada di dalamnya. Silakan disimak terlebih dahulu videonya. Sambil menunggu pemutaran video, di sana akan kami tampilkan pesan apa begitu ya kira-kira yang akan disampaikan dalam video. Bagaimana Videonya Pak, yang bisa mana, Pak? diputarkan videonya? Iya, videonya enggak Oh, ada, Pak. yang di grup ya. Mohon izin yang di grup Yang di di grup. WA. Oh, sebentar. Ya, apakah sudah masuk? Oh iya, masuk. Oke. C. Mari kita simak bersama Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan video ini begitu ya. Oke. Kita merefresh kembali begitu. Suaranya masuk, Bapak? Enggak ada suaranya, Suaranya Pak. belum. Iya. Nah, sudah mulai itu. Enggak keluar suaranya, Pak ini, Pak. Enggak keluar suaranya. Enggak keluar ya, Pak, suaranya. Nggih, Ya, videonya tidak enggak apa-apa, ada. Pak. Yang penting Enggak Oh apa-apa. iya. begitu.
Ya. Ya, demikian tadi video singkat Bapak Ibu ya. Sedikit mengandung bawang, apalagi dompetnya juga mengandung bawang yang luar biasa ini rasanya. Baik Bapak Ibu, mohon izin peserta webinar yang hadir di ruang webinar Kombel PAI. Saya persilakan untuk memberikan ulasan singkat begitu dari video yang sudah disimak tadi. Pesan apa jika hal ini benar-benar terjadi pada dunia kita seperti itu? Monggo, saya ingin mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu. Boleh ditulis di kolom chat atau disampaikan secara langsung. Kami persilakan. Dipersilakan Bapak Ibu untuk memberikan komentar dari video yang dibagikan oleh Pak Heru tadi. Monggo, silakan Bapak Ibu. Kita mencoba berandai-andai jika itu adalah diri kita seperti itu. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan sumbangsih begitu. Kami tunggu. Silakan Bapak Ibu. Boleh juga dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Wah, ada yang terlambat tidak tahu videonya. Iya. Baik, sepertinya pasti pada zikir ini Pak Sukim ya. Jadi Iya. lanjut saja. Baik. Jadi mungkin sebagian banyak dari kita masih menerapkan hal yang seperti itu sebagai proses pendisiplinan begitu ya. Tadi digambarkan bahwa ada seorang murid yang terlambat, sementara kita biasanya sudah membuat peraturan seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini, tanpa kita cross-check terlebih dahulu, kita tidak menanyai terlebih dahulu apa kendalanya, apa yang terjadi, kita menerapkan suatu hukuman sebagai bentuk pendisiplinan, begitu ya Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan sama apa yang ada dalam benak saya dengan yang ada di benak Ibu semuanya, begitu. Nah, apakah hal ini dalam kurikulum Merdeka yang saat ini sudah kita terapkan berjalan begitu masih selaras ataukah sebenarnya ada teknis tertentu yang dapat kita terapkan untuk lebih satu mendisiplinkan, yang kedua juga memanusiakan manusia begitu. Baik, mari kita bersama belajar gitu untuk sedikit banyak mengulik tentang disiplin positif. Salah satu hasil pemikiran dari Ki Hajar Dewantara seperti itu. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Mirip dengan kasus tadi Bapak Ibu ya, apa yang Bapak Ibu lakukan jika menjumpai ada seorang murid yang terlambat dan seterusnya. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, nah termasuk ketika ramai di kelas, hukuman apakah dapat mengatasi permasalahan kiranya seperti itu? Apakah pernah juga kita memposisikan setara dengan mereka begitu kan? Terkadang kan kita tidak mencoba menyelami bagaimana kondisi dari si pelaku begitu. Mengapa mereka berlaku atau bertingkah seperti itu begitu. Baik, lanjut Bapak Ibu. Kami hadir di sini untuk menyampaikan tentang konsep disiplin positif. Sebagaimana dalam tayangan slide Bapak Ibu, pendekatan disiplin positif dalam Merdeka Belajar adalah sebuah tawaran metode yang mengutamakan dialog dengan peserta didik. Jadi, mari kita tumbuhkan dialog bersama. Kalau dalam video tadi, relatif tidak ada dialog, langsung dihukum begitu. Mengapa kita adakan dialog? Sebagai upaya untuk menumbuhkan tanggung jawab atas kesadaran dirinya. Karena kita pasti menyadari bahwa murid-murid kita pasti memiliki kesadaran pada dirinya dan memiliki tanggung jawab seperti itu. Hanya saja mungkin tempat belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita pikirkan begitu. Next. Selanjutnya,
Di antara makna disiplin positif adalah, Bapak Ibu, proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman, tidak juga memberikan hukuman. Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Namun demikian juga, disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dengan siswa. Jadi kita melibatkan siswa. Ketika awal pembelajaran itu kita membuat kesepakatan bersama. Apa-apa saja yang akan kita lakukan seperti itu. Dan kita harus punya komitmen untuk menjalankannya. Karena itu adalah kesepakatan kita bersama. Kemudian apabila di tengah-tengah perjalanan ada hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat, maka ada suatu metode juga yang dapat kita pakai untuk mengatasi hal tersebut, yaitu melalui segitiga restitusi. Begitu. Next. Nah, cara menerapkan budaya disiplin positif dalam kegiatan belajar di kelas maupun di lingkungan yang lebih besar di sekolah. Membentuk lingkungan kelas yang mendukung, membuat kesepakatan dan keyakinan sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, dan juga menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana dan seperti apa segitiga restitusi? Nah, penerapan segitiga restitusi setidaknya ada 3 komponen, sebagaimana proses atau bangun segitiga memiliki 3 ujung, di mana diantaranya yang pertama atau sudut yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Karena lagi-lagi segitiga restitusi ini muncul karena ada suatu problem. Begitu. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Ya, anggaplah kita misalkan pernah melakukan kesalahan Bapak Ibu. Pasti kita juga tidak nyaman apabila langsung diberikan teguran atau kalimat-kalimat yang bersifat intimidatif, kan begitu. Sehingga pada segitiga restitusi ada satu poin, yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Di mana di sini kita menstabilkan identitas siswa dengan membuat kalimat-kalimat pertanyaan seperti yang telah tampak di slideshow Bapak Ibu. Di antaranya, ya kita memposisikan pasti semua orang itu berbuat salah gitu. Semua orang pasti memiliki kesalahan. Kesalahan itu adalah hal yang wajar. Seperti itu, kita mencoba merayu terlebih dahulu. Bahasa simpelnya seperti itu Bapak Ibu. Lanjut yang kedua, slide berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, kita juga berusaha memposisikan sebagai pelaku tersebut, kita kemudian mencoba menggali tentang apa yang sudah dilakukan atas kesalahan si pelaku tersebut. Dengan pertanyaan misalkan, padahal kamu bisa loh tadi, gitu kan, dan seterusnya. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, begitu. Kita ajak kembali, menunjukkan kembali ke jalan yang benar, begitu kalau bahasanya Ustadz Sukim. Baik, demikian kurang lebih paparan singkat tentang disiplin positif dan penerapan segitiga restitusi. Nanti akan disampaikan oleh narasumber kedua, Ustadz Muhammad Izzuddin atau Izzuddin Muhammad, bagaimana penerapan atau praktik baik segitiga restitusi yang sudah dilaksanakan di sekolahnya, begitu. Baik, silakan dari saya cukup untuk sementara. Saya kembalikan ke Pak Sukim selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heru atas ilmu yang dibagikan terkait dengan disiplin positif. Jadi kami sedikit paham, sedikit tahu apa itu disiplin positif dan bagaimana penerapannya. Kalau saya boleh menyimpulkan Pak Heru, disiplin positif ini adalah kalau kita dulu ada bahasa problem solving, ya kita mencari solusi, tapi solusinya
kita dari hati ke hati, begitu ya Pak Heru ya pendekatannya. Dari hati ke hati dengan Benar. anak-anak antara guru dan siswa seperti itu. Oke. Sehingga terjadi kesepakatan bersama antara guru dan siswa yang dengan kesadaran anak-anak akhirnya menjadi anak-anak yang disiplin seperti itu Pak Heru nggih? Nggih. Benar. Ya, oke. Baik, selanjutnya agar lebih jelas untuk bagaimana sih praktik dalam kegiatan belajar mengajar. Ini ada pengalaman dari Pak narasumber kedua, Pak Izzuddin Muhammad, yang sudah mempraktekkan disiplin positif di sekolahnya. Namun kami sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk narasumber kedua kita ini dalam webinar kali ini adalah guru yang masih sangat muda. Beliaunya masih jomblo. Oke, tentunya ganteng, imut, pintar, dan adaptif Pak Heru ya. Adaptif dengan perkembangan teknologi pendidikan tentunya. Beliaunya masih jomblo alias Joko Tirtir itu ya. Oke, ini sekaligus promosi Pak Heru. Beliaunya masih dalam proses pencarian dan seleksi. Tapi tidak untuk dikoleksi loh ya. Tapi untuk segera diajak prosesi insya Allah seperti itu. Luar biasa. Ini sekedar intermezzo agar tidak ngantuk nggih Pak Izzuddin. Nggih, langsung saja bagaimana pengalaman disiplin positif yang telah dilaksanakan oleh Pak Izzuddin Muhammad di sekolahannya. Kami persilakan kepada beliau Pak Izzuddin Muhammad untuk menyampaikan. Monggo Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat dimanapun jenengan berada. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada kegiatan komunitas belajar kami melalui PMM ataupun melalui komunitas yang lainnya. Sebelumnya yang terhormat Ibu Pengawas PAI Kecamatan Taman Ibu Aisyah, yang saya muliakan teman-teman guru Kecamatan Taman, terutama guru pendidikan agama, serta Bapak Ibu guru dimanapun jenengan berada. Kali ini saya mau berbagi praktik baik yang pernah saya terapkan di sekolah saya. Nah, ini saya mau cerita. Sebelumnya ini perkenalkan nama saya lah. Katanya Pak Sukim saya masih muda. Padahal sudah berumur 25 tahun plus rencananya. Ya, saya kelahiran 98. Zaman waktunya Pak Soeharto pensiun. Nah, ini riwayat pendidikan saya. Kalau mau menanyakan sesuatu ke saya bisa menghubungi nomor saya. Monggo. Langsung mawon. Nah, kisah saya ini ketika itu saya mendapatkan suatu kejadian. Nah, sebelum itu saya mau menceritakan ini kisahnya sedikit. Di kelas 4 itu anak-anaknya luar biasa. Anak-anak di kelas 4 ini sangat luar biasa. Pada saat pembelajaran bersama saya, ini saya sering menggunakan Chromebook. Kebetulan hari itu anak-anak melakukan ujian sumatif menggunakan Chromebook. Nah, ternyata karena anak-anaknya ini sangat luar biasa cerdas, anak-anak menyelesaikan sumatif ini tidak memerlukan waktu yang panjang. Hanya memerlukan waktu setengah jam saja, dari 3 jam pelajaran, setengah jam itu sudah menyelesaikan soal-soal sumatif yang saya bagikan. Nah, otomatis sisanya anak-anak pengen refreshing. Pak, sudah berhari-hari, berminggu-minggu, Pak, bermain laptop tapi pembelajaran saja, Pak. Pak, kami itu jenuh, Pak, pengen belajar yang lain, gitu. Ya sudah, kali ini setelah kalian sumatif semuanya lancar, tidak ada yang membuat gaduh atau semacamnya, nanti kita akan belajar menggunakan komputer. Nah, setelah itu anak-anak selesai
mengerjakan sumatif dan anak-anak saya izinkan untuk menggunakan komputer. Nah, di 2 jam pertama ini anak-anak saya ajarkan untuk menggunakan yang namanya Chromebook ini mulai dari Google, YouTube, sampai dengan Classroom. Nah, ketika itu sudah selesai semua, masih tersisa waktu sekitar 1 jam. Nah, itu saya kasihkan. Ya sudah, sekarang silakan kalian gunakan sampai istirahat. Tapi dengan arahan, dengan tanggung jawab yang sebenar-benarnya. Nah, otomatis anak-anak menggunakan sewenang, suka sekali dikasih kebebasan untuk mengeksplor sendiri. Ada yang cari kisah-kisah Nabi, ada yang membaca novel di internet, ada juga yang cari game tapi nggak ketemu-ketemu karena sulit, ada yang rata-rata mainan YouTube. Nah, ini setelah itu anak-anak saya tinggal. Saya kasih janji sampai istirahat selesai, laptop Chromebook-nya harus dikumpulkan. Nah, kemudian ternyata ada kejadian. Saya biarkan sampai istirahat berbunyi belum ada yang mengumpulkan. Istirahat selesai baru mengumpulkan beberapa. Nah, saya tanyai, mana yang lainnya? Masih dipakai, Pak. Ayo segera dikumpulkan. Saya ada lagi datang 1-2 orang. Loh, mana yang lainnya? Masih belum datang, Pak. Belum dikembalikan, Pak. Ya sudah, kemudian saya tegur. Saya datangi kelasnya, saya tegur. Anak-anak, segera ditutup. Sekarang waktunya pembelajaran bersama Bapak Ibu guru kelasnya. Sekarang kita ganti belajar sama guru kelas dan Chromebook-nya harus dikumpulkan. Otomatis setelah mendapat teguran itu anak-anak baru mengumpulkan. Nah, ketika itu habis setelah saya membuat peneguran itu, saya belajar di PMM. Ternyata ada disiplin positif. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengeksplor dengan luar biasa di PMM itu sudah banyak sekali praktik baik yang mungkin bisa kita terapkan di sekolah. Nah, kebetulan itu ternyata disiplin positif ini cocok. Kenapa? Karena dengan disiplin positif ini bisa membuat anak-anak yakin. Nah, dari dulu yang membuat pikirannya anak-anak ini itu salah tapi akhirnya mendapat hukuman, kita sekarang ubah menjadi pikirannya kalau ini salah, kamu itu harus meyakini kalau ini itu salah. Nah, gitu. Caranya gimana? Dengan kita berikan disiplin positif. Apakah dengan pemukulan? Ternyata tidak. Disiplin positif ini kita fokus pada mencetak keyakinannya anak-anak agar anak-anak itu yakin bahwa yang dia lakukan itu salah atau benar biar dia yakin. Nah, singkat cerita, minggu berikutnya pertemuan bersama saya, anak-anak saya jadikan 3 kelompok. 3 kelompok berisikan 4-5 orang. Kebetulan di kelas ini cuma berisi sekitar 13-14 siswa. Nah, saat itu anak-anak sudah membuat kelompok, saya bagikan instrumen yang saya dapatkan dari disiplin positif. Nah, saya hasilkan seperti ini pertanyaan-pertanyaan di disiplin positif. Yang pertama, apa yang telah kamu lakukan? Nah, ini anak-anak kita arahkan biar dia bisa menceritakan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, biasanya kan anak-anak itu eh, membentengi diri, saya nggak salah kok gitu, tapi ini dia biar cerita sendiri. Nah, kita biarkan dia cerita, terus bagaimana perasaanmu setelah menyadari dampak dari tindakanmu. Nah, setelah itu kan anak-anak itu akhirnya kita kasih pertanyaan berikutnya, mengapa kamu merasa apa yang kamu lakukan itu salah? Anak-anak akhirnya merasa bahwa dari ceritanya, oh iya, saya itu kok ternyata tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan janji yang saya berikan. Nah, siapa yang mungkin merasa terluka atau terganggu dengan tindakanmu? Nah, ini nanti anak-anak bisa dibuat kelompok ataupun kita buat pribadi. Kebetulan kemarin itu saya buat kelompok. Nah,
Anak-anak kemudian berdiskusi luar biasa saat disiplin positif ini diterapkan. Anak-anak itu yang pertama terlihat itu saling ilo-iloan, saling menyalahkan. Tapi akhirnya saya luruskan, anak-anak ini semua bukan salahnya satu atau dua orang, tapi kamu yang lainnya itu ada yang tidak mau memberikan, mengingatkan, tidak mau mengingatkan temannya, dan yang lainnya diam saja. Nah, jadi kalian itu termasuk salah. Harusnya kalau ada yang salah harusnya diingatkan seperti itu. Nah, ini dokumentasi yang terjadi di kelas saat itu, diskusinya luar biasa. Nah, nah, ini hasilnya di sini anak-anak bercerita bahwa dari disiplin positif ini ada refleksinya, anak-anak menyadari, meyakini bahwa tindakannya itu salah, bahwa tindakannya itu kurang tepat. Akhirnya mereka setelah menyerahkan ini tanpa ada perintah untuk meminta maaf, mereka langsung berbaris dan meminta maaf, Pak. Saya minta maaf, saya yakin, saya sadar bahwa yang saya lakukan kemarin itu salah. Dan semuanya itu gantian seperti itu. Itu hati ini sebagai guru kita ya, langsung terenyuh luar biasa ternyata. Ternyata efeknya dari disiplin positif ini luar biasa. Nah, saya harap ini disiplin positif bisa diterapkan di teman-teman juga. Terutama biasanya kan guru PAI ini terutama di SD menjadi salah satu guru BK, ya, guru bimbingan konseling. Kalau guru kelasnya tidak bisa mengatasi siswanya, biasanya dilemparkan ke guru PAI. Pak guru PAI, ini mohon dibina anak ini. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka kita sudah tidak ada istilah hukuman, tapi istilahnya meyakinkan. Jadi anak-anak itu kita yakinkan dengan disiplin positif bahwa yang mereka perbuat itu salah. Setelah mereka yakin, mereka akan menyadari bahwa itu salah, maka mereka akhirnya bisa mengerti dan tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Abah Sukim. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Izzuddin Muhammad yang telah membagikan berbagi praktik baiknya yang telah dilaksanakan tentang disiplin positif di sekolahnya. Beliau bertugas di SDN Wonocolo 2, Taman Sidoarjo. Pak Izzuddin Muhammad, kalau saya menyimak penjelasan dari Pak Heru tadi, kemudian pengalaman panjenengan menyampaikan praktik baik tentang disiplin positif di sekolah panjenengan tadi, saya teringat dengan salah satu surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah seperti itu yang artinya kurang lebihnya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah atau pelajaran yang baik. Selanjutnya, dan bantahlah mereka atau carilah solusi pada permasalahan mereka hiya ahsan dengan cara yang baik. Ini yang mungkin kita terapkan sebagai disiplin positif kalau bahasa kita di zaman kurikulum merdeka ini gitu nggih. Jadi semua ilmu ini insyaallah sumbernya dari Al-Qur'an. Ini insyaallah dasar dari disiplin positif. Cara menangani permasalahan anak-anak dengan cara yang baik adalah dasarnya surat An-Nahl ayat 125 seperti itu nggih. Insyaallah seperti itu Pak Izzuddin Muhammad nggih. Nggih, luar biasa nggih. Alhamdulillah. Materi pertama dari narasumber kita Pak Heru dan Pak Izzuddin Muhammad sudah disampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir di ruang Zoom ini. Barangkali ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan
terkait materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Kami persilahkan dua penanya. Oke, monggo. Monggo dipersilakan Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau bisa jadi bisa berbagi cerita, berbagi praktik yang sudah terlaksana mungkin seperti itu. Kami persilahkan. Ada dari pantauan Pak Izzuddin? Ada yang Enggak. Buatnya enten apa? belum ada ya? Iya. Mungkin teman-teman sudah siap mempraktikkan dulu apa? Oh, ngoten nggih. Iya. Ya, mudah-mudahan dari materi yang sudah dipahami hari ini dengan pertemuan kita yang hanya sebentar tapi mudah-mudahan bahwa manfaat untuk kita semuanya bisa kita praktikkan di sekolah kita masing-masing. Nggih. Iya. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan atau mungkin berbagi, mungkin dari Pak Heru bisa memberikan closing Pak Heru nggih, tentang renungan atau manfaat dari disiplin positif ini ketika kita terapkan di sekolah kita. Kami persilakan kepada Pak Heru untuk memberikan closing di pertemuan webinar kita siang hari ini, Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Sukim. Luar biasa semangat Bapak Ibu semua untuk mengikuti kegiatan webinar. Di antaranya adalah tantangan kita saat berpuasa. Ini luar biasa. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua, Pak Ibu. Amin. Begini, saya percaya dan yakin dengan pengalaman Bapak Ibu dalam membimbing peserta didik dari tahun ke tahun, pasti ini banyak sekali pengalaman yang berharga di sana. Saya yakinkan diri saya sendiri bahwa pada dasarnya Bapak Ibu ini sudah mulai menerapkan langkah-langkah disiplin positif. Namun demikian, yang menjadi pijakan pada kesempatan hari ini adalah penegasan dari poin-poin dan sistematikanya saja seperti itu. Dan yang menjadi bahan renungan bersama, terutama bagi saya adalah jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar dari mereka yang tidak terpenuhi. Entah itu dari dirinya sendiri, ataupun kita yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar dari murid tersebut. Oleh karena itu, di saat terjadi problematika yang sedemikian rupa, maka salah satu di antara adalah dengan menerapkan segitiga restitusi, dengan memanusiakan manusia, dengan proses menuntun, insya Allah akan membentuk karakter murid yang lebih baik. Demikian Pak Sukim, terima kasih. Terima kasih Mbak Heru yang telah memberikan closing ya, penutup bagi kita sebagai bahan renungan bagi kita para guru bahwa ketika ada masalah di anak didik kita, kita harus mencari akar permasalahan terlebih dahulu, kemudian mencari solusi dari hati ke hati, sehingga nantinya akan ada penerapan disiplin yang positif dari anak-anak dari kesadaran diri mereka pribadi. Seperti itu insya Allah. Okay. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, semuanya yang hadir bersama kami, tim webinar dari Kombel Komunitas Belajar KKGPAI Kecamatan Taman yang dikomandani oleh Ibu Siti Maisyarah SPDI yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Maisyarah yang telah memberikan kesempatan dan memfasilitasi kami untuk terselenggaranya kegiatan webinar pada siang hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Pak Heru dan Pak Izzuddin Muhammad yang telah menyampaikan materinya dengan gamblang. Mudah-mudahan dapat kita terapkan bersama di lingkungan sekolah kita masing-masing. Saya sebagai moderator mulai awal hingga akhir juga mohon maaf apabila ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan ibadah puasa kita sampai 1 bulan
penuh ini dengan penuh berkah dan meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan Allah mempertemukan lagi dengan kita, dengan panjenengan semuanya di lain kesempatan dengan materi-materi yang lebih bermanfaat lagi. Nggih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih semuanya. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Mungkin bisa foto Abah Terima Sukim. Monggo, kasih. nggih. Pak Heru, Mohon Pak maaf. Kita Izzuddin. foto sebentar Ya. nggih buat Nggih. dokumentasi. Nggih, sebagai Satu, dokumentasi. dua, sing ganteng Pak Ikram. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Nggih, 1, 2, 3. Nah, luar biasa, terima kasih. Oke. Sama-sama, Terima Pak. kasih. Terima Mohon kasih. maaf. Nggih. Monggo yang belum ngisi absensi Oke. sampai sahur nggih. Sampai sahur. Nggih, kami mengingatkan pada Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, dipersilahkan. Insya Allah nanti akan segera terbit sertifikat yang sudah kami siapkan. 5 menit setelah mengisi insya Allah langsung terbit Abah. Alhamdulillah, ini luar biasa, fast respon ya. Monggo yang mau meninggalkan.